Oke, kali ini kita akan membedah sebuah analisis yang luar biasa tajam tentang bencana yang sayangnya terus berulang di Aceh. Ini bukan sekedar cerita tentang takdir loh, tapi cerminan dari apa yang disebut sebagai sebuah kegagalan ganda. Yuk kita telusuri bareng-bareng. Ketika hujan turun, seolah membuka kembali ingatan kolektif tentang betapa rapuhnya hidup. Wow, kalimat ini dalam banget ya. Ini jadi pembuka pembahasan kita. Seolah-olah setiap tetes hujan yang jatuh di Aceh itu bukan lagi sekedar air, tapi membawa beban ingatan. Ingatan tentang tragedi, tentang kehilangan, dan tentang kerapuan hidup yang terasa begitu dekat. Sekarang, kita masuk ke gagasan intinya. Jadi, bencana-bencana ini dibingkai bukan sebagai sebuah musibah yang datang tiba-tiba dan acak. Sama sekali bukan. Sebaliknya, ini adalah sebuah tragedi yang sebenarnya sudah bisa diprediksi. Nah, ini dia, inti premisnya. Penulis secara tegas menolak narasi bencana alam. Istilah yang dipakai adalah bencana akibat ulah manusia. Kenapa? Karena jejaknya itu jelas banget. Hutan yang makin gundul, lereng-lereng bukit yang dikeruk tanpa aturan, dan sungai-sungai yang alirannya makin sempit. Ini semua kan hasil keputusan dan tindakan manusia, bukan murni kehendak alam. Dan inilah harga yang harus dibayar, 1090 jiwa. Ini bukan sekedar statistik ya. Kita harus ingat, setiap angka di sini mewakili satu nyawa, satu keluarga yang berduka. Ini adalah pengingat yang begitu menyakitkan bahwa di balik semua ini, ada kehidupan manusia yang hilang akibat serangkaian keputusan yang keliru. Oke, dari sini analisisnya mulai bergerak untuk melihat siapa yang bertanggung jawab. Aktor pertama yang jadi sorotan utama? Tentu saja, negara. Mari kita lihat lagi dalam bagaimana kegagalan negara ini dibedah. Negara hadir sebagai pencatat korban, bukan sebagai penjaga kehidupan. Kalimat ini, wah benar-benar merangkum seluruh kritik penulis terhadap peran pemerintah. Maksudnya gimana? Ya menurutnya, negara itu seolah baru muncul setelah semuanya terjadi. Perannya jadi reaktif, sibuk menghitung korban, menetapkan status darurat, bukannya proaktif, mencegah, menjaga, dan melindungi warganya dari ancaman yang sebenarnya sudah di depan mata. Jadi, kalau kita rinci lagi, kegagalan negara ini ada di beberapa titik krusial. Mulai dari pengawasan izin usaha yang super longgar, lalu sengaja tutup mata sama peringatan dari para ahli dan bahkan masyarakat lokal, sampai akhirnya berkompromi dengan kepentingan-kepentingan bisnis yang jelas-jelas merusak lingkungan. Ini tuh sebuah pola, bukan cuma satu kejadian yang terisolasi. Sampai di sini mungkin gampang ya buat kita semua untuk setuju dan berhenti di kesimpulan, oke, ini salah negara. Tapi penulisnya nggak berhenti di situ. Dia justru menggeser fokusnya dan mengajukan sebuah pertanyaan yang jauh lebih dalam dan, terus terang, lebih menantang. Pertanyaannya itu provokatif banget. Apa iya menyalahkan negara saja sudah cukup? Penulisnya merasa kalau kita berhenti di situ, itu adalah jalan yang terlalu nyaman. Dia mengajak kita untuk melihat lebih jauh lagi. Karena ternyata ada aktor lain yang perannya sama pentingnya, tapi seringkali luput dari perhatian kita. Dan disinilah tesis utamanya muncul. Kegagalan ini menurut dia sifatnya ganda. Bukan cuma satu pihak yang gagal, tapi dua. Kegagalan yang pertama jelas, negara. Seperti yang sudah kita bahas tadi. Terus, siapa yang kedua? Nah, aktor kedua yang disorot oleh penulis adalah para agamawan atau para pemimpin agama. Disinilah analisisnya menjadi sangat menarik dan mungkin tidak biasa kita dengar. Slide ini nunjukin kontradiksi yang diangkat penulis dengan sangat jelas. Coba kita lihat. Di satu sisi, ajaran agama, mau agama apapun, secara universal mengajarkan bahwa alam itu amanah, kehidupan itu harus dijaga. Tapi di sisi lain, dalam prakteknya, institusi keagamaan diamati lebih sibuk dengan urusan internal, kayak mengelola umat atau memperdebatkan ritual, ketimbang lantang menyuarakan isu kerusakan lingkungan yang sudah nyata di depan mata. Terus kok bisa keheningan ini terjadi? Penulis menawarkan sebuah teori yang menarik tentang adanya semacam kesepakatan tak tertulis. Gampangnya begini, negara butuh stabilitas, gak mau ada kritik keras dari tokoh agama. Sebaliknya, tokoh agama ingin kenyamanan, kebebasan dalam urusan ritualnya. Jadilah kesepakatan diam-diam, negara gak ganggu ritual, pemimpin agama gak ganggu kebijakan. Dan siapa yang bayar harganya? Ya, alam dan warga biasa. Lalu, penulis juga melontarkan kritik yang sangat tajam soal peran agama setelah bencana terjadi. Doa bersama, kata-kata penghiburan, itu semua penting. Tapi dia berargumen, kalau hanya itu yang dilakukan, fungsinya bisa berubah jadi semacam penenang massal. Di satu sisi, ia memang menenangkan duka. Tapi di sisi lain, ia juga bisa meredam kemarahan publik yang seharusnya bisa jadi energi untuk menuntut keadilan dan akuntabilitas. Sekarang, kita sampai di bagian akhir dari argumen ini.
Disinilah kedua alur kritik, baik ke negara maupun keagamawan, disatukan. Dan kita dibawa pada sebuah pilihan yang sulit, mendesak, dan terus terang, tidak nyaman. Ini adalah seruan untuk perubahan yang fundamental. Krisis lingkungan pada dasarnya adalah krisis iman. Karena itu, menurutnya, perlu ada sebuah revolusi orientasi bagi para agamawan. Maksudnya, orientasinya harus bergeser dari yang tadinya sekedar mengurus umat menjadi pembela kehidupan secara aktif, dan itu termasuk kehidupan alam semesta. Sebuah pengingat yang begitu keras, alam tidak bernegosiasi dengan doa yang terlambat. Alam itu merespons tindakan nyata, bukan niat baik yang datangnya terlambat. Tanah longsor itu nggak akan menunggu klarifikasi teologis. Dan banjir juga nggak peduli dengan ritual kita. Satu-satunya bahasa yang dipahami oleh alam adalah tindakan preventif. Paparan kita kali ini ditutup bukan dengan sebuah jawaban pasti, melainkan dengan pertanyaan menusuk dari penulis yang sama. Dan pertanyaan ini sebenarnya ditujukan kepada kita semua untuk direnungkan. Akankah para pemimpin yang punya panggung dan pengaruh ini terus memilih jalan aman dalam keheningan? Atau akankah mereka akhirnya berani mengambil risiko untuk berdiri dan bersuara demi bumi dan demi kehidupan? Jawabannya mungkin akan menentukan masa depan kita bersama.